Berlatar di negara Korea, tepatnya di sebuah pemukiman padat penduduk, kisah akan berfokus kepada seorang detektif bernama Kim yang terlihat sedang menangani sebuah kasus yang diduga kuat itu adalah kasus bunuh diri. Di mana pada saat itu, ia dengan ditemani oleh seorang asisten bernama Dong Hyuk langsung menginvestigasi tempat kejadian perkara. 그러니까 지금 저기서 지금 Merasa ada yang janggal dengan semua bukti yang ia temukan, insting detektifnya langsung mengatakan bahwa itu bukan kasus bunuh diri, melainkan kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan. Akan tetapi, investigasi mereka seketika harus terhenti karena mulai detik ini, kasus tersebut diambil alih oleh Divisi Kejahatan Berat dan akan ditangani oleh seorang polisi bernama Kang. 니는 영안실에서 시체도 못 찾는 새끼들이잖아. 가! Gak mau ambil pusing, Kim pun lantas keluar ruangan dan berniat pulang ke rumah. Namun rasa penasaran masih menyelimuti dirinya hingga atas hal itu, ia kembali memeriksa kondisi tubuh si korban dan secara tidak sengaja menemukan sebuah kartu memori yang terplester di bagian kaki. Kemudian dari sana ia pun menyuruh Dong Hyuk untuk membawanya barangkali ada bukti kuat untuk mengungkap kasus tersebut. 받아라. 아니 뭐하러? Sebelum pulang ke rumah, mereka berdua sempat mampir ke tempat hiburan malam dan perlu kalian ketahui bahwa Kim dan Dong Hyuk sering meminta upeti kepada para pemilik bisnis tersebut. Salah satunya adalah seorang pria yang kita sebut saja dia Mamat yang sempat menolak hingga Kim pun terpaksa mengeluarkan sedikit metode kekerasan. Untung di negara kita mah nggak ada ya, Braya, yang kayak gitu. 따신데 앉아가지고 이거저거 시키니까 내가 Pada momen itu pula Congor Mamat sempat mengatakan bahwa mereka berdua hanya berani meminta upeti kepada pengusaha sebangsa dan senegara tanpa mereka sadari ada perputaran uang yang lebih besar milik seorang pengusaha Cina yang bergerak di bidang rentenir, penjualan narkoboy, dan lain sebagainya. Diduga pengusaha itu juga sering menyelundupkan uang ke negaranya demi menghindari para aparat yang sering meminta jatah. 보고 우리 조선 팔도를 돌아다니면서 그냥 사채만 쪼으면 나 억울하지. 아는 것도 많은데 모르는 것도 많으시네. Ternyata apa yang dilakukan Kim bukan semata-mata mencari uang sampingan, melainkan dirinya membutuhkan uang banyak untuk operasi sang anak. Diketahui bahwa anaknya yang bernama Jimin harus segera menjalani operasi karena divonis mengidap sebuah penyakit pada pencernaan. Berbeda halnya dengan Kim yang tidak menghambur-hamburkan uang tersebut, Dong Hyuk malah menghabiskannya berjudi di kasino. 이번 달 맥스 좀 주세요. 490만 원입니다. Pada keesokan hari, teringat dengan perkataan si Mamat, Kim lalu mendatangi pengusaha Cina yang dimaksud, tapi di sana ia hanya bertemu dengan tangan kanannya yang diketahui bernama Kiryong. Tanpa basa-basi, Kim pun kemudian menanyakan apa yang dikatakan oleh si Mamat, walaupun Kiryong saat itu mengelak dan menyebut bahwa semua itu hanyalah rumor semata. 주시는 건 너무 감사한데 제가 그거에 대해서 아는 게 없는데 어쩌죠? 야 형이 집에 밥 차려줄 사람이 어디 있냐? 야 근데 잘 먹었다. 간다. Di sisi lain, Dong Hyuk yang terlihat sedang santuy di depan monitor tiba-tiba dihampiri oleh atasannya yang saat itu sedang bersama Kang. Saat itu, Kang mengatakan bahwa korban yang diduga bunuh diri tempo hari adalah informan yang ia suruh dan telah berhasil terbunuh. Selain itu, informasi yang seharusnya ia dapatkan dari si informan dinyatakan telah menghilang dan ternyata informasi yang dimaksud ada pada sebuah kartu memori yang sempat Dong Hyuk bawa. 어디야? Pada dasarnya, Dong Hyuk merupakan seorang polisi EPSMR dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan telah melanggar aturan. Karena tentu saja dengan mengambil barang bukti yang harusnya dimiliki divisi kejahatan, mereka berdua bisa dijatuhi hukuman, bahkan bisa dikeluarkan dari kepolisian. Kemudian karena penasaran, Kim dan Dong Hyuk lantas membuka kartu memori tersebut dan ternyata ditemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa para mafia Cina itu berniat menyelundupkan uang senilai 40 miliar rupiah. 이 SD 카드는 그 증거품이야. 배가 배로 움직이네. 맞네. 맞지? 응. 아, 이게 Tanpa disangka, Kim ternyata memiliki sebuah rencana besar, yaitu akan merampok uang haram tersebut sebelum diselundupkan para mafia Cina itu. Meskipun Dong Hyuk sempat mencegahnya, tapi tekad Kim sudah bulat karena ia membutuhkan uang untuk operasi sang anak. Selain itu, pada akhirnya Dong Hyuk juga akan mengikuti langkah Kim karena memiliki hutang yang cukup banyak kepada rentenir milik mafia Cina itu. 이게 세상에서 제일 안전한 돈이라고.
Langkah pertama, Kim menyuruh Dong Hyuk untuk mencari informasi tentang jadwal keberangkatan uang yang akan diselundupkan menggunakan sebuah kapal. Dan secara kebetulan, asisten Kiryong yang diketahui bernama Gwang Sok adalah teman Dong Hyuk saat masih sekolah. Kemudian berkat skill cocok yang dimiliki, Dong Hyuk akhirnya berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang uang haram tersebut. 어차피 뭐 내가 안 한다고 그 새끼들이 그동 Demi memuluskan rencana, tentu saja mereka membutuhkan sebuah senjata untuk sekedar berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan atas hal itu, mereka mengajak satu orang rekan sesama polisi yang kita sebut saja dia Tatang, karena diketahui Tatang bertugas menjaga gudang persenjataan sehingga mereka semua bisa meminjam untuk sementara waktu. Setelah menyetujui kesepakatan dan akan membagi hasil sama rata, kemudian mereka melakukan berbagai persiapan, termasuk membeli sebuah mobil bekas yang akan digunakan untuk melarikan diri. Kemudian rencananya uang hasil curian nanti akan disimpan di sebuah kabin milik Tatang yang terletak di pedesaan dan jauh dari hingar-bingar perkotaan. 망해갖고 도망다니다가 완전 개털돼가지고 뭉개. Kemudian pada malam hari berlokasi di sebuah kabin yang saya katakan tadi, mereka bertiga sempat curhat tentang apa yang akan mereka lakukan jika berhasil merampok uang tersebut. Di mana pada saat itu Dong Hyuk dan Tatang akan menggunakan uang itu untuk melunasi hutang dan berfoya-foya menikmati indahnya dunia. Sementara itu detektif Kim akan menggunakan uang tersebut untuk operasi sang anak dan sisanya akan ia pakai untuk bermigrasi ke negara Australia. 아버지 사업비 까고 남으면은 차 한 대 뽑으려고. 야 광석이 이 새끼 이 쌍놈 새끼 이마 빠 우리 지민이 수술 끝나면은 Setelah beberapa jam menunggu bertempat di sebuah pelabuhan, mereka bertiga mulai menjalankan aksi perampokan. Kemudian bermodalkan sebuah tang, mereka dengan mudahnya membobol sebuah gembok yang terpasang di pintu belakang. Hingga setelah berhasil memasuki gudang tersebut tanpa adanya perlawanan yang sangat berarti, mereka secepat mungkin mengambil uang itu. Tapi saat akan memasukkannya ke dalam mobil, secara tiba-tiba Tatang tertembak di bagian kaki oleh seseorang yang sedang bersembunyi. Kemudian dengan memanfaatkan kondisi yang sedang chaos itu, para pekerja juga sempat melakukan perlawanan untuk menghabisi mereka bertiga. Sehingga atas hal itu, dengan terpaksa Kim dan Dong Hyuk melepaskan beberapa tembakan yang menyebabkan semua pekerja tewas seketika. Dengan tololnya, saat kondisi belum benar-benar kondusif, Tatang malah keluar dari persembunyian bermaksud untuk mengamankan uang yang saat itu sedang berserakan. Hingga pada akhirnya ia harus menerima konsekuensinya, yaitu kembali tertembak tepat di bagian dada. Mengetahui temannya dalam bahaya, Kim dan Dong Hyuk segera membackupnya dengan cara menembak secara membabi buta. Dan ternyata cara mereka cukup efektif hingga membuat si penembak misterius mati saat itu juga. Kemudian karena melihat Tatang sedang sekarat, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sayangnya, nyawa Tatang tak berhasil diselamatkan karena ia mengalami pendarahan hebat akibat luka tembak yang ia alami. Kemudian secara mengejutkan, Kim malah menenggelamkan mayat Tatang bersamaan dengan mobilnya untuk menghilangkan jejak. Ia berasumsi bahwa mafia Cina itu akan membersihkan tempat kejadian perkara sebelum pihak kepolisian datang dan memeriksa. Lagi pula dengan profesinya sebagai seorang detektif, pihak kepolisian akan menunjuk mereka berdua untuk menangani kasus tersebut. 이 잠잠해질 때까지 절대 건드리면 안 돼. 뭐야 이거 너 이러면 막 우리까지 줬대. Dugaan Kim ternyata sangat salah besar karena tak lama setelah mengamankan uang hasil rampokan, ia tiba-tiba dihubungi oleh atasannya yang seketika memberitahu tentang kekacauan yang baru saja terjadi. Yang lebih mengejutkan lagi, di antara 6 orang yang mati pada kejadian tadi, salah satunya adalah Kang yang sedang menyelidiki kasus penyelundupan uang tersebut. Walah, makin rumit ini mah guys. 뭐하다 이제 오냐.
Atas kematian seorang anggota polisi yang terjadi baru-baru ini memaksa Kepala Bareskrim Pusat yang diketahui bernama Seung Chan harus turun tangan. Ia tak mau perjuangan anak buahnya menjadi sia-sia dan membiarkan si pelaku bebas begitu saja. Selain itu, dia juga sudah membentuk satgas khusus untuk menemukan si pelaku dan tidak akan memberinya ampun. 오야진은 주기룡 파교 출신입니다. 자들이 속한 중국계 조직은 서울과 경기도 특히 절대로 헛되이 만들지 않을 겁니다. Situasi semakin bertambah rumit saat Gwang Sok menemui Dong Hyuk dan mengajukan beberapa pertanyaan dari mana dirinya tahu tentang pengiriman uang itu. Kemudian dengan polosnya saat itu Dong Hyuk menjawab bahwa ia mengetahui semuanya dari si Mamat, sehingga atas hal itu atasan Kiryong yang kita sebut saja dia Liang Tai langsung menginterogasi si Mamat dengan cara seperti ini. Setelah menghabisi nyawa Mamat dan akan hendak pulang ke rumah, supir pribadi Kiryong tiba-tiba memberitahu bahwa dirinya sempat melihat Gwang Sok berbicara dengan Dong Hyuk. Bukan apa-apa, tapi barangkali itu bisa menjadi sebuah petunjuk untuk memecahkan semua masalah ini. 아니고요. 아예 사무실에서요. Di sisi lain, Seung Chan mendapatkan sebuah informasi bahwa 2 shotgun telah hilang di gudang persenjataan dan yang terakhir piket di gudang tersebut adalah Tatang. Selain itu, petugas wanita itu juga memberitahu bahwa Tatang telah menghilang selama beberapa hari semenjak terjadinya kekacauan di pelabuhan. Mendengar hal tersebut, Seung Chan langsung menyuruh Kim untuk menyelidikinya, sementara dirinya akan pergi bersama Dong Hyuk untuk mencari angin segar dan sedikit menenangkan pikiran. 엽총이 투자로 사라졌으니까 전부 두 명한테 들었는데 아니 뭔 슈퍼카를 사겠다고 봐요. 우리 중에 누구 하나 갑자기 없어지면 Di tengah perjalanan secara terang-terangan, Seung Chan mengatakan bahwa dirinya mencurigai Kim sebagai dalang dari semua masalah ini. Kecurigaannya bukan tanpa sebuah alasan, melainkan ada sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu, di mana saat itu detektif Kim yang sedang bertugas menyelidiki kasus pemalsuan uang tiba-tiba membakar satu-satunya barang bukti yang dimiliki oleh kepolisian, dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Kim menerima uang suap dari seorang mafia dengan alasan untuk biaya pengobatan almarhumah istrinya. 근데 이게 지독한 직업병 같은 건데 명덕이 인생도 참 어렵다. 참 좋은 경찰이었는데 그래서 내가 팀으로 Tak berselang waktu lama, Dong Hyuk tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon dari Gwang Sok yang saat itu menyuruhnya untuk datang ke sebuah tempat. Tak lupa Dong Hyuk juga memberitahu kepada Kim bahwa Seung Chan sedang mencurigainya dengan dasar kejadian di masa lalu. Selain itu, Dong Hyuk juga mengatakan bahwa Seung Chan sempat mendatangi Jimin di rumah sakit dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang ayahnya. 나왔는데 어디냐 이 새끼 지금 우리 의심하고 있어. 지민이 아저씨가 왔었어. Setibanya di tempat yang dimaksud, alangkah terkejutnya Dong Hyuk saat melihat Gwang Sok saat itu sedang disiksa oleh atasannya. Ternyata Kiryong saat ini sudah mengetahui bahwa Gwang Sok sudah membocorkan informasi tentang pengiriman uang itu. Kemudian karena gak mau mati sia-sia, akhirnya mereka berdua saling cuci tangan tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ini. 저 새끼 거짓말하고 있는 거예요. 여기 내가 다 너를 믿어주면 어떻게 증명할 거냐고. Sempat terjadi pertengkaran hebat di antara mereka berdua dan saling menyalahkan satu sama lain. Diketahui Dong Hyuk juga berencana kabur ke luar negeri dengan ditemani pacarnya karena menilai kondisi sudah tidak kondusif, apalagi harus berurusan dengan para mafia Cina itu. 나 사라지면 사람들이 나부터 의심할 건데 여가 나 내 목 챙겨서 바로 뛸 거야. 오늘 지민이 쓰러졌다. Singkat cerita, di pagi hari, Kim yang sedang tertidur lelap di sebuah kursi tiba-tiba ditelepon oleh atasannya yang saat itu mengatakan bahwa polisi kini sudah menemukan pelaku penembakan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dong Hyuk. Ternyata pacar Dong Hyuk telah membocorkan rahasia tersebut kepada polisi dan memberitahu bahwa Dong Hyuk akan kabur ke negara Filipina. Atas hal itu, para polisi segera mengepung tempat keberadaan Dong Hyuk yang diketahui sedang berada di sebuah hotel. 서둘러. 무조건 광수대보다 우리가 먼저. 뭐야? 용의자가 동혁이란다. 네 파트너 이동혁.
Setibanya di hotel yang dimaksud, mengetahui bahwa rekannya sedang berada dalam masalah besar, Kim berinisiatif mengelabui para polisi itu dengan cara menggagorkan kepalanya seolah sedang dihajar oleh Dong Hyuk. Kemudian setelah berhasil mengelabui para polisi itu, Kim lalu menemui Dong Hyuk dan seketika menyuruhnya untuk kabur melalui pintu belakang. 너 지금부터 내 말 잘 들어. 아, 진짜 어떡해. 나 차키 뺏겼습니다. Tak berselang waktu lama, Kim mendapatkan telepon dari Kiryong yang telah mengetahui bahwa Dong Hyuk lah yang telah merampok uang puluhan miliar itu. Ia kemudian mengancam Kim untuk segera memberitahu tentang keberadaan Dong Hyuk saat ini, akan tetapi perbincangan mereka harus terhenti karena Seung-chan menguping obrolan tersebut dan membeberkan sebuah fakta mengejutkan. 이거 어제 정력이 차에 흘렸는데 아직 증거 안 나왔으니까 괜찮은 거지. 내가 가져올 돈이었어. Ternyata selama ini Seung-chan telah menyadap aktivitas Dong Hyuk melalui sebuah ballpoint yang telah terpasang alat perekam suara. Dalam artian kini dia telah mengetahui bahwa mereka berdualah yang telah mengambil uang milik mafia Cina itu. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Seung-chan mengetahui bahwa uang itu akan diselundupkan ke negara Cina, sehingga atas hal itu ia mengutus Kang untuk menyergap para pekerja di pelabuhan walaupun Kang harus terbunuh pada kejadian tersebut. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa Seung-chan akan memberikan sebagian uang dan menyelamatkan karir Kim di kepolisian. Tapi dengan satu catatan, bahwa ia harus membunuh Dong Hyuk agar tidak ada seorang pun yang mengetahui aksi korupsi mereka. Kemudian karena terdesak membutuhkan untuk operasi sang anak, akhirnya Kim menyetujui hal itu dan langsung menelepon Dong Hyuk untuk segera menemuinya. 돈이 어디 있어? Sebelum menemui Dong Hyuk, ia mampir ke rumah sakit terlebih dahulu bermaksud untuk melihat Jimin yang akan segera menjalani operasi. Namun ketika ia sedang mencuci muka, tiba-tiba Kiryong datang menghampirinya bersama para anak buahnya dan pasti sudah bisa kalian tebak, aksi baku hantam pun tidak bisa terelakkan. Tak butuh waktu lama dan tanpa perlawanan yang sangat berarti, dua orang anak buah Kiryong berhasil dilumpuhkan. Walaupun saat Kim akan menghajar bebenguk Kiryong, ia tiba-tiba disergap oleh anak buah yang lain, sehingga karena dibatek cukup lama dan ditikam secara bertubi-tubi, akhirnya Kim pun seketika tumbang dan tak sadarkan diri. Setelah siuman, Kim lalu diinterogasi tentang keberadaan uang saat ini. Lalu ia pun menjawab bahwa uang tersebut berada di sebuah kabin yang terletak di sebuah pedesaan terpencil, sehingga atas hal itu tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera bergegas pergi menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, alangkah terkejutnya Kiryong dan Liang Tai ketika mengetahui bahwa uang itu sudah lenyap dibawa kabur oleh Dong Hyuk. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mengeksekusi Kim karena dianggap main-main terhadap mafia Cina itu. Namun ketika seorang algojo akan mengeksekusi Kim, Dong Hyuk tiba-tiba datang dan melepaskan beberapa tembakan sehingga membuat para mafia itu seketika mati, kecuali Kiryong yang berhasil menikam dari belakang dan juga berhasil merebut senjata dari tangan Dong Hyuk. Walaupun saat Kiryong akan mengeksekusi Dong Hyuk dan Kim secara bersamaan, alangkah terkejutnya saat dia mengetahui Kim telah menghilang dan tiba-tiba Kim muncul dari belakang dan langsung melesatkan tembakan sehingga membuat Kiryong seketika modar tak bernyawa. Mamam, tapi lagi dan lagi kita akan sedikit dibuat bingung karena Kim saat itu langsung menodongkan pistol ke arah Dong Hyuk. Kemudian karena sudah terikat kesepakatan dengan Seung-chan, maka inilah yang terjadi. Di saat bersamaan, Seung-chan ternyata telah sampai di tempat kejadian dan mendengar beberapa tembakan di dalam kabin. Ia menduga bahwa Kim telah membunuh Dong Hyuk dan kini telah berhasil mengambil uangnya. Walaupun saat Seung-chan masuk ke dalam kabin, dugaan dia telah salah besar karena ternyata Kim terlihat terkapar dan bisa diduga bahwa itu adalah ulah Dong Hyuk yang telah berhasil menembaknya.
3분 사이 입이 가벼워졌네. 내가 광수대 오승장이라고! Setelah bernegosiasi cukup lama, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa Seung Chan akan membersihkan namanya di kepolisian. Selain itu, ia juga akan mengambing hitamkan Kim asal Dong Hyuk memberitahu tentang keberadaan uang saat ini. Kemudian dari sana, Seung Chan langsung menelpon atasan Kim untuk memberitahu bahwa Kimlah dalang dari semua ini, walaupun saat Seung Chan akan mengambil uang tersebut secara tiba-tiba. Hei, kok gini ya filmnya? Kim berhasil menembak Seung Chan tepat di bagian dada sehingga membuatnya seketika mati tak bernyawa. Ternyata semua ini adalah skenario Kim dan juga Dong Hyuk yang telah menyimpan alat perekam suara di dalam jas milik Seung Chan. Dalam artian secara tidak sadar, Seung Chan telah menelanjangi dirinya sendiri bahwa ia adalah seorang polisi korup yang sering meminta jatah kepada para pemilik bisnis gelap. Sayangnya, akibat luka tembakan yang dia alami, Kim mengalami pendarahan hebat dan tidak mungkin untuk diselamatkan. Sehingga atas hal itu, pada detik-detik terakhir hayatnya, Kim berpesan kepada Dong Hyuk untuk menjaga Jimin. Di akhir film diceritakan Dong Hyuk telah bebas dari semua tuduhan dan kini telah hidup senang bersama uang yang berhasil ia sembunyikan. Uhuy! Kemudian Dong Hyuk pun menepati janjinya kepada Kim yaitu akan menjaga Jimin dengan sepenuh hati. Hingga atas hal itu ia berencana berangkat ke Australia bersama Jimin sebagaimana cita-cita Kim saat bercerita di dalam kabin. 형이랑 나랑 합친 거보다 더 가자. Mamat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally